SMP Muhammadiyah 2 Kediri telah terakreditasi A, membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. SMP Muhammadiyah 2 Kediri menggali potensi menjadi prestasi. Segera daftarkan diri melalui link di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Andri Sumunadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pak Andri kali ini akan menjelaskan tentang materi teks diskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat memperluas pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman. Di sini diskusi mempunyai arti yaitu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih. Diskusi sendiri juga mempunyai tujuan yaitu mencari kesepakatan atau kesepemahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menghubungi anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi. Itu ya anak-anak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang struktur teks diskusi. Strukturnya yang pertama yaitu isu atau masalah. Pada bagian ini penulis teks diskusi akan memperkenalkan isu yang akan dibahas. Yang kedua, argumentasi atau pendapat. Argumentasi dalam teks diskusi ada dua, yaitu argumentasi mendukung dan argumentasi menentang. Argumentasi mendukung berisi penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. Argumen tersebut didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis. Jika argumentasi berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat yang mendukung, pada bagian ini penulis memaparkan argumen penulis. Sama ya anak-anak, untuk meyakinkan atau untuk mempertahankan argumen kita, entah itu argumen mendukung, entah itu argumen menentang, kita harus membuktikan dengan fakta, data, dan pengalaman. Yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan pada bagian ini penulis menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang akan dibahas. Oke anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu tentang unsur kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi sendiri artinya yaitu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Nah, kohesi leksikal itu dapat berbentuk antara lain sinonim, antonim, hiponim, dan hipernim. Nah, sinonim sendiri artinya persamaan kata. Antonim sendiri mempunyai lawan kata. Hiponim artinya kata khusus, sedangkan hipernim adalah kata umum. Nah, untuk mempermudah memahami sinonim, antonim, hiponim, hipernim di kohesi leksikal, maka Pak Andri menyediakan atau memberi contoh, yaitu yang pertama permukaan dinding belakang kasar, sementara permukaan dinding depan halus. Nah, sengaja Pak Andri beri warna merah antara kasar dan halus. Kenapa? Agar kalian bisa mengetahui. Contoh yang pertama di sini adalah
contoh kohesi leksikal antonim. Contoh yang kedua yaitu Pak Tony mengembangbiakan berbagai jenis ikan. Ikan tersebut antara lain mujair, kakap, dan lele. Yang saya beri warna merah yaitu ikan, mujair, kakap, dan lele. Karena untuk membuktikan bahwa kohesi dalam kalimat itu terdapat kohesi leksikal berupa hiponim dan hipernim. Nah, diingat-ingat tadi, hipernim tadi kata umum, hiponim tadi kata khusus. Kata khusus di sini mempunyai arti yang sempit. Contohnya apa? Burung. Kata khususnya gagak. Sementara itu, kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen atau aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat terbentuk melalui rujukan. Contohnya, Pak Hamid termasuk orang yang kurang mampu, tetapi petani tersebut tetap gigih bekerja. Saya beri tanda merah atau warna merah Pak Hamid dan petani tersebut untuk menjelaskan bahwa arti dari petani tersebut adalah Pak Hamid. Oke anak-anak, semoga bisa dipahami contoh yang Pak Andri berikan. Tetap semangat, tetap fokus untuk mendengarkan penjelasan Pak Andri. Selanjutnya yaitu koherensi. Koherensi merupakan pertalian makna antara bagian teks yang satu yang lain. Koherensi berfungsi menghubungkan ujaran dalam makna saling melengkapi dan saling berkesinambungan. Artinya berkesinambungan yaitu penjelasan satu dijelaskan di penjelasan nomor 2. Paragraf 1 harus ada hubungannya di paragraf 2, itu yang namanya koherensi. Nah, nanti bisa dilihat di contoh teks yang Pak Andri berikan di akhir penjelasan. Yang ketiga yaitu kata tugas. Kata tugas ini ada 2 macam, yaitu yang pertama preposisi atau kata depan. Adalah kata tugas yang bertugas sebagai unsur frasa atau preposisi. Kata depan terletak di bagian awal frase dan unsur yang mengikutinya dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja. Nah, kata benda sendiri contohnya apa saja? Meja, kursi, seperti itu. Kata sifat seperti apa? Pintar, malas, pandai, seperti itu. Kata kerja seperti apa? Mengerjakan PR, menulis materi. Nah, mengerjakan dan menulis itu adalah kata kerja. Preposisi ada 2 macam juga, yaitu tunggal dan gabungan. Nah, biasanya kalian menjumpai preposisi yang tunggal, tapi kita bahas semuanya agar lebih paham. Preposisi tunggal yaitu di, ke, dari, oleh, dengan, pada, bagi, buat, untuk, guna. Nah, pada preposisi tunggal ini penulisannya harus karena bukan kata imbuhan. Kalau kata imbuhan seperti dimakan, itu termasuk kata kerja. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan 2 satuan bahasa yang sama. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan satuan bahasa yang setara. Setara artinya sama. Konjungsi koordinatif antara lain contohnya yaitu contoh katanya yaitu agar, untuk, supaya, sebab, dan lain-lain. Nah, di sini Pak Andri mempunyai contoh
Ibu memasak nasi di dapur dan saya belajar di kamar. Di sini mempunyai konjungsi koordinatif berupa kata dan, karena mempunyai satuan bahasa yang sama, yaitu sama-sama mengerjakan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara, berarti tidak sama. Konjungsi subordinatif antara lain yaitu untuk, supaya, sebab, agar, karena, seperti, dan lain-lain. Di sini Pak Andi mempunyai contoh yaitu Arif mengerjakan semua pekerjaan rumahnya agar tidak dimarahi oleh ibunya. Nah, di sini tidak mempunyai kesetaraan pekerjaan rumah dengan dimarahi oleh ibunya. Selanjutnya yaitu konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan kalimat atau bahasa yang memiliki status sintaksis yang sama. Sintaksis itu adalah kalimat. Konjungsi korelatif meliputi tidak hanya tetapi juga, baik titik-titik maupun, bukan titik-titik hanya, melainkan juga, jangan. Contoh kalimatnya, kita tidak hanya mengikuti diskusi itu, tetapi juga ikut, harus aktif mengemukakan pendapat. Apa mengemukakan? Berarti harus mengikuti, mengeluarkan pendapat. Hanya tetapi juga saya beri warna merah karena agar kalian lebih paham bahwa dalam kalimat tersebut ada konjungsi korelatif, seperti Pak Andri berikan contoh tadi. Selanjutnya yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi antar kalimat meliputi biarpun demikian, meskipun demikian, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Di sini Pak Andre punya contoh kalimat, kami telah melarang mereka untuk berburu di hutan ini, tetapi mereka tetap saja nekat. Oleh karena itu, biar mereka merasakan sendiri akibatnya. Di sini menghubungkan antar kalimat satu dengan kalimat yang kedua yang saya beritahu. Oleh karena itu, sesuai dengan konjungsi antar kalimat. Oke anak-anak, unsur kebahasaan teks diskusi yang keempat yaitu modalitas. Artinya adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan dan kenyataan. Kata modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Di sini Pak Andri mempunyai kalimat, sistem pembelajaran kita akan tetap daring sampai virus COVID-19 benar-benar tidak ada. Kata akan di sini mempunyai kata kemungkinan dan kenyataan. Mungkin bisa jadi nyata apabila itu terjadi. Oke anak-anak, mungkin hanya itu yang bisa Pak Andri sampaikan. Semoga sedikit materi yang Pak Andri sampaikan bisa bermanfaat nantinya ketika kalian ujian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.